Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, lalu diberikan kebahagiaan dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, minggu kemarin Ibu sudah memberikan satu pancingan berupa sebuah teks dan Ibu meminta kalian untuk menebak teks apakah itu. Nah, beberapa dari kalian itu sangat aktif, Ibu berterima kasih dan juga menjawab teks yang Ibu berikan. Ada yang menjawab teks informasi, ada yang menjawab itu teks dialog karena berupa dialog ya. Lalu ada yang menjawab teks penjelasan. Nah, hari ini Ibu akan menjawab semua pertanyaan kalian atau yang kalian terka-terka minggu kemarin. Jadi sebenarnya itu teks apa sih? Teks yang Ibu maksud atau yang Ibu sudah berikan kepada kalian melalui Google Classroom bernama teks anekdot. Nah, teks anekdot ini memiliki pengertian sebagai teks yang berupa cerita singkat dan memiliki unsur humor di dalamnya. Teks anekdot ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk melakukan suatu kritikan atau menyindir. Nah, sindiran yang dilakukan teks anekdot ini tidak hanya berlaku untuk seseorang, tapi juga bisa berupa untuk instansi atau lembaga. Nah, biasanya teks anekdot ini memiliki topik yang sangat khusus, biasanya membahas tentang layanan publik, lalu membahas tentang pendidikan, membahas tentang politik, membahas tentang lingkungan, dan juga kadang membahas tentang sosial. Lalu, teks anekdot ini memiliki unsur atau struktur. Ada 5 struktur yang dipunyai oleh teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah suatu paragraf yang selalu diletakkan paling awal dari teks anekdot. Biasanya atau fungsi dari abstraksi ini adalah untuk penggambaran secara umum agar si pembaca itu mampu membayangkan situasi atau kejadian dalam teks anekdot itu. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini difungsikan atau bertugas sebagai latar belakang dari teks anekdot itu sendiri. Dari orientasi ini juga kita juga bisa mengartikan sebagai awal cerita atau awal kejadian dari teks anekdot itu sendiri. Yang ketiga adalah krisis. Krisis adalah puncak masalah atau konflik yang ada di dalam teks anekdot. Lalu yang keempat ada reaksi. Reaksi ini sangat berhubungan erat dengan krisis. Bagaimana bisa berhubungan? Jadi reaksi ini bertugas sebagai penyelesaian atau dia tugasnya menyelesaikan masalah dari si krisis ini. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu adalah koda. Koda itu adalah penutup dari teks anekdot. Selain struktur, teks anekdot itu juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri teks anekdot itu ada 5 juga. Yang pertama, teks yang mendekati perumpamaan. Jadi jika kalian membaca teks dari Ibu kan ada teks 2 orang berdialog yang di sana dia membicarakan koruptor. Jadi di sana itu diibaratkan kalau kita mau masuk penjara atau memiliki baju penjara, mereka harus mencuri uang 1 miliar dulu. Nah, itu kan suatu perumpamaan yang sebenarnya itu dimaksudkan untuk menyindir koruptor ini. Lalu yang kedua itu menampilkan karakter yang sering dilihat. Nah, kalau kalian membaca teks yang Ibu berikan, karakter yang sering kalian lihat itu kan biasanya kalau yang baca soal netizen berarti kan netizen, wartawan, lalu juga koruptor sering disebut. Lalu ada banyak hal yang ditampilkan atau tokoh yang ditampilkan untuk teks anekdot ini. Lalu yang ketiga ini pasti memiliki unsur humor di dalamnya. Jadi kalian membacanya akan secara tidak sadar akan beranggapan kalau teks itu lucu. Dan ini akan berhubungan dengan ciri mereka yang keempat, yaitu memiliki kritikan atau mengandung kritikan di dalamnya. Jadi selain lucu, kalian juga akan berpikir secara tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kritikan yang dibuat oleh si penulis teks anekdot untuk seseorang atau untuk lembaga atau instansi atau perusahaan.
Lalu yang terakhir adalah mengandung pesan moral. Sebenarnya pesan moral ini sifatnya tersirat karena beberapa yang ibu baca itu kita harus menebak pesan moral itu sendiri. Kalau yang dari netizen itu kan berarti kita tidak boleh membuat berita hoax atau tidak boleh membuat berita yang tidak benar adanya. Kalau membahas soal koruptor berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk yang bisa merugikan diri kita sendiri, keluarga, dan juga negara. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan ditanyakan di kolom Google Classroom. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.